Kondisi rumah tangga Yosef dan istri mudanya setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diungkap kuasa hukum. Diakui tim kuasa hukum saat ini Yosef dan istri mudanya tidak tinggal bersama, bahkan keduanya juga diketahui tidak saling berkomunikasi. BAP hari ini ada berita acara tambahan. Pertama tentang pendirian yayasan, kedua tentang sehari sebelum kejadian dan pada saat ditemukan jenazah di TKP. Itu 3 hal itu pendalamannya di situ. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terbaru. Tersiar kabar Yosef, suami sekaligus bapak dari korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, sudah tidak serumah lagi, tidak ada komunikasi dengan istri mudanya berinisial M. Perkembangan kasus Subang, sejak terjadi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yosef dan istri muda M tak bertegur sapa lagi, Yosef pun tidak pernah berkunjung ke rumah istri mudanya tersebut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu sendiri terjadi pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, berarti sudah hampir sebulan keduanya tidak serumah. Kabar tersebut ketika dikonfirmasi ke penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat membenarkan memang kliennya Yosef sudah tidak lagi bertegur sapa. HP Yosef dan juga istri mudanya sudah disita oleh pihak kepolisian sejak terjadi kasus pembunuhan tersebut sudah tidak ada komunikasi baik lewat telepon maupun secara langsung, ujar Rohman Hidayat saat dihubungi desjabar.com, Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Menurut Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef, menyatakan kliennya kini sudah tidak tinggal bersama dengan M. Saat ini Pak Yosef tinggal di rumah adiknya masih di daerah Subang. Sejak terjadinya kasus tersebut Yosef tidak lagi berhubungan dengan istri mudanya, ujarnya. Jadi menurut Rohman Hidayat, sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Pak Yosef sendiri sekarang sudah tidak pegang HP. Rohman Hidayat menyatakan pihaknya memang sejak awal sudah menyarankan agar tidak terjadi komunikasi dulu antara Yosef dengan istri mudanya sebelum polisi menetapkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal itu menurut Rohman Hidayat, hal itu dilakukan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan baru lagi atas kejadian tersebut. Saya sarankan sampai polisi menetapkan tersangka dari kasus ini. Namun begitu bukan berarti rumah tangga keduanya sudah retak. Rumah tangga tetap masih status suami istri, hanya tidak berkomunikasi saja selama sebulan ini, ujarnya. Sementara itu perkembangan kasus Subang dari kepolisian masih belum ada perkembangan signifikan, namun polisi masih terus berupaya untuk mengungkapnya dengan memeriksa saksi-saksi dan juga mengumpulkan barang bukti. Sementara masih dikembangkan dipelajari bukti-bukti yang sudah didapat selama ini kemudian mereka evaluasi dan terus penyelidikan, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago saat dihubungi, Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Untuk pemeriksaan saksi, kata RD, pihaknya masih terus melakukan pemanggilan. Beberapa saksi yang sudah dipanggil, tak menutup kemungkinan kembali dipanggil. Mengerucut saksi-saksi yang kiranya akan mengarah kepada ditemukannya tersangka ini sedang didalami. Oleh karena itu sekarang masih dalam konteks penyelidikan, tutur dia. RD menambahkan meski ada saksi yang kembali dipanggil beberapa kali, RD menyebut hal itu untuk kepentingan penyidikan. Dia menyebut diperiksanya saksi berkali-kali seperti Yosef bukan berarti menunjukkan dia tersangka. Bukan berarti yang bersangkutan dipanggil terus menjadi tersangka tidak, tetapi ada pengembangan informasi misalnya ditemukan barang bukti kemudian disinkronkan, itu yang kita dalami, katanya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang mendapat perhatian publik, namun hingga kini polisi belum bisa mengungkap, aparat yang dikerahkan tidak.